Hendy. Terima kasih sekali para panitia yang telah berkenankan kami untuk saling berbagi. Terus terang saya tadi terharu tadi dengan presentasinya Dr. Dwi, bagus sekali ya mengenai pandemi ini. Mohon izin untuk share screen. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Dok? Ya, apakah slide-nya sudah tampak? Sampun, monggo. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi, kita akan bahas mengenai nyeri sendi pada pengidap penyakit reumatik autoimun. Jadi, nyeri sendi itu seringkali terjadi pada penyakit autoimun. Sehingga nyeri sendi tersebut membutuhkan penanganan supaya orang dengan autoimun tetap dapat beraktivitas dengan baik. Penanganan nyeri sendi sendiri memerlukan kerjasama antara orang dengan autoimun, tenaga kesehatan, lingkungan sekitar, penyedia layanan kesehatan, serta penyedia pembiayaan. Mungkin akan kita bahas kilas mengenai rematik, penyakit autoimun, dan nyeri sendi. Penyakit rematik merupakan kondisi yang meliputi gangguan pada tulang, sendi, otot, jaringan ikat, dan daerah di sekitarnya. Dan cabang ilmu penyakit dalam yang mempelajari mengenai diagnosis dan pengobatan penyakit rematik disebut reumatologi. Jadi rematik ini terdiri dari berbagai macam spektrum, mulai dari yang ringan, sedang, maupun yang berat. Jadi kalau pegelino itu sebetulnya juga sudah termasuk dari rematik. Nih aman dulu ya, gejala-gejala rematik kita sudah tahu semua. Mungkin kosakata bahasa Jawa akan lebih banyak untuk membahas rematik ini daripada kosakata bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris paling cuma pain, kalau bahasa Jawa ini udah banyak sekali nih kosakatanya gejala rematik. Penyebab penyakit rematik bisa degeneratif atau penuaan, kemudian gangguan sistem kekebalan tubuh atau autoimun, gangguan metabolisme misalnya pada penyakit akibat asam urat, genetik, trauma bisa akibat pekerjaan atau kecelakaan, infeksi serta obat-obatan. Yang kali ini akan kita bahas adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan nyeri sendi. Jadi ini kita bahas mengenai penyakit rematik autoimun. Penyakit rematik autoimun merupakan gangguan autoimun yang mengenai sendi, otot, tulang, dan atau jaringan ikat. Jadi ini banyak sekali ya yang merupakan penyakit rematik autoimun ini. Misalnya artritis reumatoid, kemudian seronegatif spondyloarthropathy, kemudian SLE, kemudian mixed connective tissue disease, systemic sclerosis, vaskulitis, antifosfolipid syndrome, sindrom Sjogren, maupun polymyositis dan dermatomyositis. Ini kita semua udah tahu ya kalau mengenai artritis reumatoid, ini akan terjadi gangguan pada sendi-sendi kecil, terutama sendi-sendi yang ada di jari. Ini biasanya yang kena di sendi-sendi ini. Biasanya akan bengkak, kemudian timbul rasa nyeri. Kemudian nyeri punggung bisa juga ternyata disebabkan karena penyakit autoimun. Dan cirinya nyeri punggung ini biasanya merupakan ciri nyeri punggung karena inflamasi atau peradangan. Di mana cirinya adalah umurnya kurang dari 40 tahun, ada yang bilang 45 ya, pertama kali mulai. Kemudian perlahan-lahan namun kemudian menetap. Bisa membaik dengan olahraga, namun tidak membaik dengan istirahat. Ini berbeda dengan nyeri yang akibat mekanik. Jadi kalau kita pegelinu akibat kebanyakan aktivitas, biasanya kalau kita bergerak malah sakit, tapi kalau istirahat membaik. Kalau nyeri punggung akibat autoimun ini, dengan olahraga atau aktivitas membaik, tapi waktu istirahat justru lebih sakit. Kemudian nyeri pada malam hari, namun baik saat bangun. Paling tidak ada 4 dari 5 gejala. Biasanya nyeri punggung itu pada yang penyakit autoimun terjadi pada pasien-pasien yang mengalami spondyloartritis. Ini jenis-jenisnya ya, spondylitis ankilosa, artritis reaktif, artritis psoriatik, enteropatik, juvenil, kemudian yang tidak terdiferensiasi. Di sini ada gangguan dari tulang belakangnya, sehingga tulang belakangnya ini bisa mengalami peradangan. Ini autoimun juga ya. Kemudian lupus, kita sudah tahu juga tentang lupus bahwa lupus ini dapat menyebabkan nyeri sendi. Biasanya nyeri sendi pada lupus ini berbeda dengan pada pasien-pasien yang mengalami artritis reumatoid. Karena sebagian besar pada pasien lupus, sendi yang nyeri ini tidak mengalami erosi atau tidak mengalami gangguan-gangguan yang lebih seperti pada pasien-pasien artritis reumatoid. Kemudian sindrom Sjogren. Ternyata sindrom Sjogren juga mempunyai ciri-ciri dari nyeri sendinya sendiri. Ini meliputi sekitar 38% kasus.
dari Sjogren syndrome yang mengalami nyeri sendi. Jadi bisa juga manifestasinya sindrom Sjogren ini adalah gangguan sendi. Kemudian sklerosis sistemik, ini kalau orang-orang pengen wajahnya kencang dan lain-lain, justru pada orang yang sklerosis sistemik ini wajahnya terlalu kencang karena terlalu banyak kolagen. Ini juga dapat menyebabkan nyeri sendi. Kemudian polimiositis dan dermatomiositis, ini biasanya gangguannya pada otot. Kemudian bisa juga terjadi gangguan-gangguan pada kulit ini. Biasanya gangguannya pegel linu dan bisa kadang-kadang juga terjadi kelemahan anggota gerak. Vaskulitis, ini radang pada pembuluh darah. Ini bisa kulitnya ini kayak bintik-bintik kayak gini ya. Ini bisa juga disertai dengan nyeri sendi. Jadi ternyata banyak sekali gangguan-gangguan autoimun rematik yang dapat menyebabkan nyeri sendi. Kemudian apa itu nyeri? Nyeri sendiri adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang dapat membatasi kapabilitas dan kemampuan seseorang untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Dan nyeri ini sebetulnya pertanda sendiri dari tubuh. Jadi tubuh ini memberikan peringatan. Kalau ada kerusakan, akan bisa terjadi nyeri. Atau misalnya akan mengalami kerusakan pada jaringan itu, ada sinyal peringatan supaya kita tidak meneruskan aktivitas itu ya. Jadi supaya kita tidak melanjutkan sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih berat. Karena itu tubuh memberikan peringatan kita berupa nyeri. Ini ada IASP, ini suatu organisasi, ini mendefinisikan nyeri sebagai sensor tidak menyenangkan dan pengalaman emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang potensial atau aktual, atau dijelaskan dalam istilah tersebut. Ini adalah sumber nyeri sendi ya. Ini kalau kita lihat, ini adalah sendi kita yang baik. Ternyata sendi-sendi itu kita tahu bahwa nyeri sendi sumbernya dari berbagai macam tempat. Misalnya ini kalau pada orang yang mengalami pengapuran ya, itu tulang rawan itu sebetulnya tidak mempunyai nervus, jadi dia tidak dipersarafi. Tulang rawan tidak bisa mengalami nyeri, tapi jaringan sekitarnya itu bisa mengalami nyeri. Dan nyeri ini bisa terjadi lebih hebat bila terjadi peradangan. Nyeri sendi belum tentu karena gangguan tulang rawannya, bisa juga karena kapsul sendi yang meregang, bisa juga terjadi karena jaringan-jaringan di sekitarnya, bisa juga terjadi pada otot-ototnya yang ada di situ, kemudian bisa juga ada gangguan dari jaringan-jaringan penyangga di sekitarnya. Ada penyakit-penyakit autoimun itu bisa menyebabkan berbagai nyeri sendi, bisa karena penyakitnya sendiri. Jadi karena penyakitnya sendiri, karena aktivitas penyakit autoimun itu nanti bisa menyerang sendinya. Itu bisa menyebabkan suatu peradangan. Tapi kalau peradangan ini dibiarkan, bisa menyebabkan suatu kerusakan. Kalau sudah terjadi kerusakan, kemungkinan untuk membaik akan lebih kecil. Sehingga kita akan menangani penyakit-penyakit sendi akibat autoimun ini. Apabila penyakitnya sedang aktif, kita usahakan supaya aktivitas penyakit itu menurun. Kemudian ada penyakit yang menyertai autoimunnya sendiri. Jadi sebetulnya bukan autoimunnya, tapi ini hanya menyertai. Misalnya mekanik karena mungkin duduk terlalu lama, mungkin salah tidur, kemudian mungkin karena gerakan tertentu, ini bisa menyertai penyakit autoimunnya. Degeneratif misalnya pada orang-orang yang mengalami pengapuran. Orang mengalami pengapuran tapi dia bersamaan dengan penyakit autoimun, itu juga dapat mengalami nyeri sendi. Trauma misalnya karena kecelakaan, jatuh, itu juga bisa. Kemudian infeksi. Orang-orang dengan autoimun seringkali mendapatkan obat-obatan yang menurunkan kekebalan tubuhnya, sehingga mereka akan rentan untuk terjadi infeksi. Kemudian ada juga nyeri lainnya. Misalnya kalau kita tahu pada orang-orang yang autoimun bisa mengalami nyeri panggul. Kenapa terjadi nyeri panggul ini? Ada yang disebut ya, ini nggak semua orang yang nyeri panggul adalah karena penyakit ini ya, avascular necrosis. Itu jadinya kalau kita memberikan kortikosteroid dalam jumlah yang terlalu besar, kadang-kadang pada sendi panggulnya itu akan mengalami gangguan. Itu bisa terjadi nyeri juga. Kemudian bagaimana penanganannya? Ini. Penanganannya nyeri sendi ini kita butuhkan penanganan secara komprehensif. Pada orang dengan autoimun butuh kerjasama dengan lingkungan di sekitarnya, dengan tenaga kesehatan, sarana dan fasilitas kesehatan, serta pembiayaan kesehatan. Sebetulnya kalau kita mempunyai pasien dengan nyeri sendi seperti ini, dibutuhkan semua faktor-faktor ini. Misalnya untuk lingkungan,
pasien akan lebih bagus bila mereka mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Bisa juga dukungan sosial, kemudian dukungan untuk aktivitas fisik sehari-harinya, itu dibutuhkan. Kemudian dari tenaga kesehatan, jelas sebagai tenaga kesehatan, kita dokter, kita juga memberikan berdasarkan evidence base yang ada. Jadi penanganan bisa secara medikamentosa maupun non-medikamentosa. Kemudian sarana dan fasilitas kesehatan memang dibutuhkan berbagai macam pemeriksaan, kemudian juga dibutuhkan berbagai macam obat, ini dibutuhkan untuk orang-orang dengan autoimun. Pembiayaan juga, asuransi, kemudian yang BPJS, ini juga akan sangat membantu untuk penanganan nyeri sendi pada pasien-pasien dengan autoimun. Kemudian bagaimana penanganan nyerinya? Bisa dengan cara farmakologis atau dengan obat, maupun dengan cara non-farmakologis tanpa obat. Kalau dengan obat, kita bisa lihat di sini, kita bisa memberikan obat untuk mengurangi gejala. Kalau sakit, ya kita berikan obat untuk pengurang sakit. Kalau ada radang, bisa kita berikan obat pengurang radang, misalnya tadi kortikosteroid itu ya, yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Hasan. Kemudian obat antirematik dan imunosupresan digunakan untuk mengurangi aktivitas penyakitnya supaya tidak bisa terjadi gangguan yang lebih berat lagi. Jadi semuanya ini dibutuhkan supaya penanganan nyeri sendinya ini lebih komprehensif. Kalau yang non-farmakologis mungkin tadi sudah banyak juga dibahas oleh Dr. Dwi, kita bisa olahraga, kemudian proteksi sendi, kemudian lifestyle, kemudian juga dengan diet. Ini maaf belum diganti ya. Jadi dengan diet yang baik seperti yang tadi Dr. Dwi cerita, kemudian proteksi sendi, itu kita bisa mengatasi nyeri sendi tanpa obat-obatan. Tapi tentu saja semua ini saling mendukung. Jadi kita bisa membutuhkan secara farmakologis maupun secara non-farmakologis. Untuk pemberian obat sendiri ada berbagai macam, bisa dioleskan, bisa diminum, bisa diinjeksi, dan bisa diberikan secara inhalasi. Kalau mungkin secara inhalasi ini lebih banyak untuk orang-orang yang dengan gangguan paru ya. Kalau oles itu relatif lebih aman. Kalau pada pasien-pasien yang mengalami peradangan, kita bisa mengoleskan obat-obatan anti radang. Kemudian bisa juga kalau misalnya peradangannya sudah baik, bisa kita olesi obat yang hangat gitu, minyak-minyak gosok gitu juga bisa. Kalau yang diminum tadi obat-obatnya juga bisa kita lihat, obat-obatnya yang diminum itu ada yang untuk mengurangi gejala, mengurangi radang, maupun untuk imunosupresan atau untuk mengurangi aktivitas penyakit autoimunnya. Yang disuntik, bisa disuntik anti radang. Kemudian bisa juga disuntik hyaluronic acid kalau misalnya diperlukan. Kalau misalnya ini tidak baik, bisa juga kita berkonsultasi kan kepada dokter-dokter yang lain, rehabilitasi medik, kemudian dokter bedah ortopedi, dan lain-lainnya untuk penanganan yang lebih baik. Untuk obat, itu sebetulnya memang ada berbagai macam obat ya. Kalau untuk penanganan bandiri dibutuhkan obat bebas. Obat bebas itu adalah obat yang bisa dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Tapi ada juga obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Untuk jenis-jenis obat ini, para orang dengan autoimun mesti berhati-hati. Kalau untuk obat-obat keras, ini sebaiknya berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan yang menangani. Tapi kalau obat bebas, sepanjang itu masih bisa diberikan dengan baik, kemudian masih bisa dapat mengatasi, bisa dipergunakan sesuai dengan indikasi. Ini beberapa obat bebas untuk nyeri sendi. Analgetik itu pengurang rasa sakit ya, dan beberapa antipiretik itu pengurang demam. Itu paracetamol, ibuprofen, dan aspirin masih bisa diberi bebas. Cuma hati-hati ya, kadang-kadang obat-obatan seperti aspirin ini bisa mengganggu lambung. Kemudian suplemen-suplemen vitamin dan multimineral bisa itu misalnya ya, itu kalau vitamin D, vitamin B, vitamin C itu. Obat gosok, minyak kayu putih, ini bisa dibeli bebas. Koyo itu juga bisa. Kemudian kita juga seringkali mendengar bahwa orang-orang dengan autoimun itu menggunakan obat-obatan herbal. Obat herbal itu tidak salah karena obat herbal merupakan kekayaan tradisional dari Nusantara. Kita mesti memperhatikan, ini ada logo-logo obat herbal. Ini logo jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Yang fitofarmaka ini adalah pengobatan yang sudah dapat disetarakan dengan obat konvensional karena penelitiannya sudah banyak. Kalau yang jamu lebih tradisional. Untuk tahu apakah obat itu sudah dicek di POM atau belum, itu bisa kita cek ke sini.
Jadi kita bisa tahu obat yang herbal yang kita pakai itu, atau yang kita mau beli, atau yang disarankan orang, itu apakah bisa benar-benar sudah terbukti keamanannya atau belum dengan cara yang tadi. Waktunya 5 menit lagi, Ya, Dokter terima Lisa. kasih dokter. Kemudian elemen terapi dari non-farmakologis tadi yang tanpa obat ya, tentu saja edukasi pasien. Jadi kita untuk tahu bagaimana penyakit autoimunnya itu perlu memahami mengenai penyakitnya itu sendiri. Bagaimana bisa sakit, kemudian bagaimana merasa lebih nyaman, kemudian juga intervensi psikososial. Orang yang mengalami gangguan psikologis cenderung lebih mengalami nyeri dibandingkan orang yang secara psikis baik. Jadi kalau kita pas stres, kita pas emosi, itu cenderung rasa nyerinya akan lebih terasa. Kemudian aktivitas fisik, olahraga, serta istirahat. Kemudian terapi fisik dan okupasional, kemudian diet dan nutrisi yang seimbang. Jadi kita tidak boleh juga kalau aktivitas fisik itu terlalu lelah. Ada batasan-batasan ya, misalnya kalau kita tahu habis kita aktivitas fisik ini, kemudian kok tambah sakit, nah itu kita mesti harus mereview apakah ini sesuai atau tidak untuk kita. Kemudian untuk perawatan sendinya ya, tadi proteksi sendi itu ya, kita bisa menggunakan alat-alat bantu ya, kemudian itu kita juga menggunakan ilmu ergonomi. Ergonomi itu misalnya posisi-posisi kita pada waktu kita bekerja itu disesuaikan. Kemudian memahami nyeri itu sendiri. Kapan nyeri itu muncul? Misalnya kita habis olahraga dan aktivitas. Setelah 2 jam kemudian timbul nyeri, berarti itu aktivitas kita berlebihan. Jadi kita mesti memodifikasi aktivitas kita. Bebannya juga dibutuhkan untuk terdistribusi bagian luas yang sama, tidak ada beban di daerah tertentu saja, dan menghindari posisi yang sama dalam jangka lama. Berat badan ideal ini sangat dibutuhkan, postur dan mekanika tubuh yang baik, dan meminimalkan gaya untuk melakukan pekerjaan. Dibutuhkan juga untuk efisien dalam melakukan sesuatu dan tetap aktif. Semakin kalau orang gangguan sendi itu diam, kecuali kalau memang disarankan ya, itu akan terjadi kekakuan. Dan kekakuan itu kadang-kadang justru bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan kerusakan. Kalau sudah terjadi kerusakan memang lebih sulit ya. Kemudian kalau sudah tidak aktif, otot-ototnya itu akan bisa mengkerut. Kalau sudah ototnya mengkerut, tentu saja untuk rehabilitasinya diperlukan effort yang lebih besar. Kemudian terapi alternatif dan komplementer, sebetulnya kalau terapi alternatif itu digunakan untuk pengganti, kalau komplementer itu digunakan untuk pendamping. Kita mesti mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, dan pertimbangkanlah faktor keamanan. Saya pernah dapat pasien, ya ini terus terang ya, pasiennya itu mengalami nyeri sendi, waktu itu sedang inflamasi dan sedang bengkak-bengkaknya, autoimun juga. Kemudian dipijat, setelah dipijat pada waktu bengkak itu justru tambah berat dan tambah bengkak itu. Kemudian ada juga itu kalau yang terapi itu dikeluarkan darahnya, justru pasiennya jadi anemia, dan itu kan juga kita mesti mempertimbangkan keamanan dari terapi-terapi tersebut. Dan pertimbangkan interaksinya dengan perawatan konvensional. Kadang-kadang ada obat-obatan herbal pun juga mengalami interaksi kalau dicampur dengan obat-obatan yang diminum. Dan di sini faktor psikis sangat berperan, karena faktor psikis itu akan mempengaruhi respon nyerinya. Penanganan mandiri bisa dilakukan di rumah ya, untuk orang dengan autoimun, menjadi teratur, mengatasi nyeri, memperhatikan faktor psikososial, kemudian atasi kelelahan, kualitas tidur yang baik, tetap aktif, menyeimbangkan aktivitas fisik dengan istirahat, serta gizi yang seimbang. Kemudian sangat bagus apabila kita membuat catatan nyeri. Ini adalah untuk mengukur nyeri ya, dari skala 0 yang sama sekali tidak nyeri, dan dari skala 10 dengan nyeri sekali. Kemudian kalau ada gambar, kita juga bisa menandai bagian-bagian mana yang nyeri, kemudian dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan saat kontrol. Kita bisa membuat aktivitas ini ya, catatan nyeri ini paling tidak seminggu sekali. Atau kalau misalnya nyerinya sangat berat, bisa kita buat lebih sering lagi. Jadi untuk sehat, kita membutuhkan berbagai macam aspek. Dari aspek psikologis, biologis, sosial, maupun spiritual. Karena kesehatan kita bukan hanya dari diri kita sendiri. Kita butuh menyehatkan diri kita baik secara bio-psikososio-spiritual secara komprehensif. Kesimpulannya ini ya, nyeri sendi pada orang dengan autoimun perlu penanganan komprehensif,
Dan penanganan gejala peradangan serta penyakit yang mendasari diperlukan untuk mengatasi nyeri sendi. Penanganan dan pemantauan nyeri sendi secara mandiri bekerja sama dengan tenaga kesehatan diperlukan dalam penanganan komprehensif nyeri pada orang dengan autoimun. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lisa atas